Halo teman-teman, selamat datang di channel Design Labs. Di video kali ini, saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana cara membuat desain emoticon dengan menggunakan Adobe Illustrator. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator versi CC 2017. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini saya sudah membuka aplikasi Adobe Illustrator-nya. Pertama-tama kita buka dokumen baru terlebih dahulu, masuk ke menu File, kemudian New. Nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Di sini saya menggunakan ukuran artboard 1000 pixel x 1000 pixel, jumlah artboard 1, kemudian Create. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Kita bisa melakukan zoom in dan zoom out artboardnya dengan cara menekan tombol Ctrl pada keyboard sambil menekan tombol tambah untuk zoom in dan tekan tombol Ctrl dibarengi tombol kurang pada keyboard untuk zoom out. Atau bagi teman-teman yang menggunakan mouse, itu lebih mudah lagi, yakni dengan cara menekan tombol Alt pada keyboard, kemudian sambil di scroll mouse-nya, scroll ke depan untuk zoom in dan scroll ke belakang untuk zoom out. Teman-teman juga bisa menggeser-geser artboard-nya seperti ini, itu dengan cara menekan tombol spasi pada keyboard. Kalau kursornya sudah berubah menjadi tangan seperti itu, kita bisa klik kiri pada mouse dan artboard bisa digeser-geser. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke tutorial pembuatan emoticonnya. Di sini saya juga sudah menyiapkan file atau gambar emoticon yang akan kita ikuti atau yang akan kita gambar ulang. Saya sudah mendownloadnya dari website Flat Icon. Kita select saja masuk ke dalam aplikasi Adobe Illustrator. Kita letakkan di sini saja. Pertama-tama kita buat lingkaran terlebih dahulu di tengah artboard. Klik rectangle tool di sini, klik kanan. Nanti akan muncul beberapa tools lain untuk membuat beberapa shape, misalnya rectangle, rounded rectangle tool, polygon tool, star tool dan lain sebagainya. Kita pilih ellipse tool. Kemudian buat lingkaran di sini, tarik saja sambil menekan tombol shift biar lingkarannya presisi. Oke, kurang lebih seperti ini. Lepas, kemudian balik lagi ke selection tool, kita buat lingkarannya di tengah dengan menggunakan menu align, yaitu horizontal align center dan vertical align center. Kalau di Adobe Illustrator teman-teman, menu ini tidak muncul, kita bisa munculkan dengan masuk ke menu window, kemudian pilih align, nanti menunya akan muncul. Baik, setelah itu kita seleksi lagi lingkaran ini, kemudian kita akan ubah warnanya sesuai dengan referensi emoticon kita. Tekan tombol I pada keyboard, nanti kursornya akan berubah menjadi eyedropper. Kemudian arahkan ke emoticon untuk mengambil sampel warnanya. Klik kiri dan lingkarannya akan berubah sesuai warna yang kita ambil. Jadi selection tool lagi. Setelah itu kita akan membuat mata dari emoticonnya dengan menggunakan pen tool. Tekan tombol P pada keyboard. Kemudian buat garis seperti ini
ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kan masih ada garis yang ikut ketika kursornya digeser. Untuk menghilangkan garis tersebut, kita tekan tombol kontrol kemudian klik di sembarang tempat. Kemudian kita seleksi garis yang kita buat tadi ini, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Masuk ke menu sini, kemudian nah di sini objek yang kita bentuk tadi itu masih berbentuk fill. Kita akan ubah menjadi stroke dengan pilih icon ini, swipe fill and stroke, atau bisa dengan menekan tombol shift plus X pada keyboard. Dan objek yang berupa fill tadi akan berubah menjadi stroke. Kemudian kita akan tebalkan stroke-nya mungkin 20 px, kurang tebal ya, 30 sepertinya. Oke, 30 saja. Sini. Kemudian kita akan membuat ujung-ujungnya ini menjadi lebih tumpul dengan pilih stroke panel, capnya dibuat round cap, kemudian cornernya round join. Objeknya akan berubah menjadi lebih round. Oke, mungkin ini terlalu lebar, mungkin seperti ini ya. Kemudian kita akan duplikat mata ini, kita buat mata yang satunya lagi dengan klik kanan, kemudian pilih menu transform, kemudian reflect. Kita akan membuat objek ini terrefleksi atau tercermin ya. Misalnya kita pilih vertikal, kemudian sudutnya 90, kalau previewnya ya kan seperti itu. Oke, kita pilih copy, kemudian objek yang sudah kita copy tadi ini kita geser sedikit ke sini, ambil menekan tombol shift biar sejajar ya. Mungkin di sini ya. Kemudian dua objek ini kita seleksi dan kita group, kemudian kita buat ke tengah dengan memilih horizontal align center. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan buat mulutnya ya. Untuk mulutnya kita mungkin akan membuat dengan lingkaran. Pilih ellipse tool lagi, kemudian buat di tengah seperti ini. Kemudian kita switch menjadi fill. Kemudian kita akan menghilangkan satu titik di atas sini dengan cara pilih direct selection tool, kemudian pilih titik yang ini, kemudian tekan delete pada keyboard. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita switch lagi menjadi outline. Di sini kan lingkarannya terbuka. Kita akan membuat atau menggabungkan atau menutup garis ini dengan cara seleksi lingkaran, setengah lingkaran tadi, kemudian klik kanan, pilih join. Nah, seperti itu. Kemudian kita seleksi lagi, kita kecilkan sedikit. Misalnya seperti ini. Kemudian kita geser sedikit ke atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian
kita buat fill dengan switch kembali, tekan tombol ini dan seperti ini. Kemudian kita akan buat sudut-sudut dari mulutnya ini sedikit lebih tumpul dengan menggunakan direct selection tool. Jadi direct selection tool, klik sudut yang ini, kemudian tekan tombol shift, pilih sudut yang lainnya. Nah, di sini ada semacam lingkaran kecil di sudutnya. Kita tarik saja sedikit, mungkin seperti ini. Kemudian kita akan buat giginya ya. Di sini kita menggunakan rectangle tool saja. Kemudian kita buat di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah mulutnya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kita letakkan di tengah ya teman-teman, seperti ini. Terus kemudian kita akan membuat sisi yang di bawahnya itu sedikit ke dalam dengan menggunakan scale tool. Klik kanan di sini, pilih scale tool. Oh ya, sebelumnya kita seleksi terlebih dahulu sudut yang ini, kemudian kita pilih scale tool, tekan di sini, kemudian geser ke dalam. Ini fungsinya ketika kita menggeser sisi yang satu, sisi yang satunya juga ikut tergeser. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan membuat sudutnya ini rounded. Kita seleksi sama ya, kita menggunakan direct selection tool, seleksi sudut yang di sini juga. Kemudian titik yang ini kita tarik ke dalam. Kurang lebih seperti itu. Sudut yang ini juga sih, kemudian yang ini juga kita seleksi, kemudian tarik sedikit. Oke. Mungkin yang di sini juga akan dilengkungkan sedikit ya. Kita menggunakan anchor point. Kemudian seleksi saja di sini atau arahkan saja ke bawah, sisi bawah giginya ini, kemudian ditarik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membuat objek lidah yang ada di tengah ini, lidahnya ya. Kita bisa menggunakan pen tool lagi, klik atau tekan P pada keyboard. Kemudian kita gambar saja lidahnya ini yang di bawah. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke selection tool lagi, kita seleksi objek mulut yang ini dan lidah yang baru kita buat tadi. Kemudian masuk atau pilih shape builder tool di sini. Shape builder tool. Nah, kita akan menghilangkan sisi bawah
lidah yang ini dengan cara tekan tombol ALT, kemudian sapukan ke objek di bawah ini, klik kiri, kemudian sambil tekan tombol ALT biar objeknya hilang. Oke, seperti itu. Kemudian klik bagian lidahnya, ubah warnanya sesuai dengan warna lidah di emoticon yang jadi referensi kita. Tekan tombol I, arahkan ke lidah, warna lidah yang kita inginkan, dia akan berubah jadi warna merah. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Mungkin matanya ini diturunkan sedikit biar lebih mirip. Oke, seperti ini. Kemudian nah di lidahnya ini, di bagian kalau kita lihat ada sedikit highlight, kita bisa buat juga dengan menggunakan ellipse tool. Kita buat seperti ini, dia sedikit lonjong seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Yang kita ubah menjadi fill, kita putar sedikit, kemudian kita kecilkan, letakkan di sini. Mungkin terlalu besar, kita kecilkan lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya lagi sesuai dengan warna yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan bentuknya ya. Terus sedikit lagi teman-teman, kalau kita melihat emoticon yang ini, di bagian kanan bawahnya ini mengarah ke bawah, kanan mengarah ke bawah, ini ada sedikit shadow. Nah, kita bisa buat juga di sini dengan cara pertama kita duplikat lingkaran besarnya ini, duplikat jadi 2 dengan cara Ctrl C dan Ctrl Shift V agar paste di depan. Kemudian kita ubah warnanya biar lebih memudahkan kita membedakan terlingkaran. Nah, dia seperti ini. Kemudian kita geser sedikit lingkaran ini seperti ini. Kemudian lingkaran yang di bawah ini kita duplikat sekali lagi, Ctrl C, Ctrl Shift V, itu paste di depan. Kemudian kita seleksi lingkaran yang hijau dan lingkaran yang baru saja kita paste ini, lingkaran yang paling depan. Kemudian kita pilih shape builder lagi dan sambil tekan tombol ALT kita sapukan ke sini. Nah, jadi akan terbentuk shape yang baru seperti ini. Kita ubah warnanya, tekan tombol I, kemudian arahkan ke warna shadow. Nah, dia akan berubah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita juga bisa menyamakan warna mulutnya ya teman-teman. Misalnya ini, kita seleksi dulu mulutnya, kemudian arahkan, tekan tombol I, kemudian arahkan ke bagian mulut emoticon yang jadi referensi kita, klik di sini. Nah, dia akan berubah. Kemudian untuk mata, ini kan masih bentuk stroke, kita ubah terlebih dahulu menjadi objek, pilih expand, checklist, pilih stroke, kemudian oke. Sini yang tadinya stroke sudah berubah menjadi shape. Kemudian kita samakan lagi warnanya dengan yang di sini, tekan tombol I, kemudian klik di sini. Oke, sudah selesai teman-teman ya.
kurang lebih seperti ini. Kita hapus objek yang menjadi referensi, kita save filenya, save as, misalnya kita namakan emoticon. Oke, save. Lalu kita ekspor menjadi JPG. Masuk ke file, pilih export, save for web, pilih JPEG, tekan save. Cari lokasi penyimpanan di F, saya letakkan di sini, save. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Oke, cukup sekian tutorial kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.